Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustila Rahmatika dari SMK Negeri 1 Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya mengikuti ajang penghargaan GTK 2025. Saya sebagai guru teknik audio video mengambil kategori GTK dedikatif. Berikut adalah video saya. Selamat menyaksikan. Sutra adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Rata-rata ekonomi masyarakat di sini menengah ke bawah. Tujuan mereka menyekolahkan anak ke sekolah kejuruan agar tamat sekolah bisa langsung bekerja. Murid-murid di SMK 1 Sutra rata-rata sudah memiliki handphone, tetapi tidak semua handphonenya bisa memadai untuk semua aplikasi. Di era teknologi ini, di mana-mana serba teknologi, saya ingin murid-murid saya merasakan bagaimana canggihnya teknologi di zaman sekarang. Untuk itu, saya mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran saya agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang memanfaatkan teknologi, tetapi tidak bergantung kepada teknologi yang dimiliki peserta didik atau murid. Berikut ini adalah video praktik baik saya yang saya beri judul Belajar Menyenangkan, Ujian Tanpa Kecurangan di Era Teknologi tanpa menggunakan teknologi pada mata pelajaran teknik audio video. Situasi yang melatar belakangi saya membuat praktik baik ini adalah tidak semua peserta didik memiliki gadget yang mendukung. Hal itulah kadang yang menjadi penghalang ketika saya ingin bermain game edukasi bersama peserta didik. Oleh sebab itu, saya termotivasi untuk menemukan game yang tidak memerlukan handphone dan juga ujian tanpa memerlukan handphone. Berdasarkan situasi di atas, saya mencari solusi untuk membuat game tanpa menggunakan handphone. Saya menemukan website gratis yang bisa membuat game mencari kata seperti WordWall dan Puzzle.org. Saya memilih game mencari kata karena itu sejalan dengan tujuan pemerintah, yaitu tentang pembelajaran mendalam. Dengan game mencari kata ini, murid-murid bisa memahami setiap kata yang mereka temukan dan mereka artikan dengan bahasa mereka sendiri atau mereka cari dari berbagai sumber informasi. Selanjutnya untuk ujian, saya memakai Quizizz, di mana di sini saya mengambil Quizizz mode kertas sehingga murid tidak perlu lagi menggunakan handphone mereka. Jadi mereka hanya diberikan kertas yang berisi QR kode jawabannya. Kemudian saya uji coba terlebih dahulu dengan rekan sejawat, baru saya berikan kepada peserta didik saya. Berikut ini adalah game mencari kata yang telah saya siapkan dan telah saya diskusikan dengan teman se-KKG saya. Saya memakai Puzzle.org dan juga WordWall. Mencari apa katanya dan dilingkari. Bisa dipahami? Kemudian kalian dibagi empat kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Nanti kalau yang sudah mendapatkan katanya, kalian langsung ancurkan tangan dan sebutkan seperti amplitudo. Amplitudo itu adalah siapa yang paling banyak. Nah, silakan kalau sudah dapat langsung ancurkan tangannya. Bilang apa pengertiannya. Saya enggak, ini dapat isinya, dia enggak lagi. Ada yang dapat? Ayah silakan kelompok satu. Apa? Yang mana? Olah sesuatu dalam antena. Dah ada lagi? Berarti kita kasih kelompok satu poinnya 1 bintang. Nah, ada lagi yang mana? Ya silakan kelompok 3. Noise, apa itu noise? Ini gangguan atau suara yang Ya, langsung kelompok A ini. Mana dulu yang mau angkat tangan? A ini dulu. Habis baru ini. Dengan metode ini, mereka termotivasi untuk mencari setiap kata yang saya buatkan. Dan mereka juga termotivasi bagaimana untuk menemukan makna dari kata tersebut. Sehingga mereka bisa berdiskusi dan saling berinteraksi dengan teman sekelompoknya. Jadi mereka bisa memanfaatkan sumber dari internet dan tidak harus semua peserta didik punya handphone. Cukup mereka dalam satu kelompok itu saja memiliki satu handphone untuk sumber informasi. Selanjutnya untuk Quizizz, saya memakai Quizizz mode kertas. Sudah ada kertas yang dibagikan seperti ini. ya belum Sudah sesuai dengan nomor absennya. sesuai. Jadi cara menjawabnya itu, coba lihat di sana kan ada kecil, ada hurufnya A, B, C sampai D. Ada kan? Kalau jawabannya A berarti putar. Sebelum memulai Quizizz mode kertas ini, saya terangkan dulu kepada peserta didik bagaimana cara kerjanya. Dan sebelum ujiannya berlangsung, saya uji coba dulu menggunakan soal yang lainnya. Nah, kita lanjut soal selanjutnya. Siapa kira-kira yang salah? Nanti kita kelihatan
Dah, lihat selanjutnya. Berapa semua? Jawabannya luar. Dengan metode ini, murid-murid menjadi happy dan ujian terasa menyenangkan. Dan yang paling penting, mereka tidak bisa berdiskusi selama ujian karena dipantau langsung oleh gurunya. Dan guru bisa berjalan untuk memantau situasi ujian karena soalnya sudah terpampang di depan dan remote-nya berada pada guru. Tidak ada selain kertas ini. Tas, buku silakan disimpan. Kita akan mulai ujian. Setiap kalian sudah ada kertas jawaban, jadi tidak ada suara selama ujian. Bisa dipahami? Silakan perhatikan soalnya di depan. Kalau sudah paham, silakan diangkat kertasnya. Nah ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tuh jawabannya. Siapa kira-kira yang betul tadi? Pertanyaan selanjutnya, dalam radio dan televisi mengirimkan sinyal audio dan video, mengubah sinyal. Baru 13, dua lagi, siapa yang belum? Nah, kalau sudah boleh diangkat kertasnya. Ibu mulai memindai respon. Sudah? Nah, P1 belum. P itu berarti peserta siswanya ya. Yang belum ini P4. P15. Mana P15? P4. Tuh yang player 3 sama 15 berpacu-pacu. Kita mulai pertanyaan selanjutnya. Dah, masih ada yang salah. Masih dipimpin oleh player 3, disusul player 15 dan player 1. Dengan kuisis mode kertas ini, murid menjadi merasa tertantang untuk ujian karena mereka bisa melihat langsung peringkat mereka. Akhiri kuis. Tereng, lihat hasilnya. Tuh hasilnya. Nomor Hasil dari metode ini sangat positif. Peserta didik lebih kaya akan ilmu dan pemahaman mereka lebih mendalam terhadap materi yang saya berikan. Selain itu, mereka jadi gemar belajar karena mereka menantikan ujian-ujian yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian, peserta didik tidak perlu bergantung pada ponsel mereka untuk mengikuti ujian, sehingga masalah ketidakmerataan teknologi dapat diatasi. Pembelajaran tetap dilakukan menyenangkan dan peserta didik bisa memahami materi secara mendalam. Kemudian dengan kuisis mode kertas ini, ujian dilakukan menyenangkan dan efisien. Dan pengumpulan jawabannya juga sangat efektif karena dapat dilihat hasilnya setelah ujian selesai. Jadi bagi teman-temannya yang tidak punya kuota, yang tidak punya HP, kalau pakai ini semuanya bisa ikut ujian. Mana hasil ujian seperti ini apa tertulis? Belajar dengan Bu Gustila menyenangkan. Saat pembelajaran ada permainan yang tidak menggunakan HP. Ujian tidak menggunakan HP dan alat tulis, menggunakan QR kode. Semoga Ibu Gustila sehat selalu, sukses selalu. Sri Wahyu, Guru Teknik Elektronika di SMK Negeri 1 Sutra. Saya sangat tertarik sekali dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Tika karena saya lihat motivasi anak-anak meningkat untuk belajar dalam pencarian kata. Siswa sangat interaktif sekali. Terus Bu Tika, mudah-mudahan dedikatifnya berguna bagi nusa bangsa dan negara dan anak didik kita. Saya Nandra Dewita, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Saya tertarik sekali inovasi yang dilakukan Ibu Gustila Ramatika, yaitu permainan game di dalam proses pembelajaran, itu game mencari kata, sehingga saya dapat juga menerapkannya di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Sebagai orang tua dari Haritsa Azhari, kelas 11 TAP, merasa bangga sekolah di SMK. Semenjak belajar sama Ibu Tika, dia semakin termotivasi untuk belajar, sehingga hari-hari dia nampak semangat untuk mengikuti pelajaran tersebut. Demikianlah video praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru lainnya. Tetaplah menjadi guru yang selalu mendedikasikan dirinya untuk murid-murid kita. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.